berzikir sudah disiapkan ampunan dan pahala yang besar. Wong lanang wong wedok sing akeh dikire nang Gusti Allah sudah disiapkan ampunan dan pahala yang besar. Bondoe zikir tok. Kriteria banyak niku sing dos pundi? Kriteria banyak itu maka kita ditanamkan dua zikir. Kalau yang bil lisan, yang zikir jahar terbatas. Katakanlah sampean kepingin zikir 10.000 5 jam luang. 4 sampai 5 jam. Itu kan terbatas gitu. La ilaha illallah 5 jam. Larang la ilaha illallah paling 4 jam. Nah, itu terbatas, maka ditanamkanlah zikir lagi yang satunya, yaitu zikir khaufi, zikir yang ada di dalam hati. Ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Maka berzikirlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu di dalam jiwamu, di dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Lek pun tertulis di dalam Al-Quran ini harus diikuti napa mboten? Tapi wonten sing mboten purun napa mboten? Mangkane orang-orang yang istiqomah di dalam jalan Allah niki, di dalam thariqah ini, nanti Allah itu akan menurunkan hujan yang lebat. Maka istiqomah niku lebih daripada 1000. Bosmu dimaksudnya niku kok sakit. Padahal wong iki digoleki karo sampe istiqomah kuwi gak iso apa-apa. Ana wong gak istiqomah tapi koyokane tebakane pas. Ya. Apa niku lek makrifat itu kadang-kadang dipahami kan macam-macam ya. Wong makrifat niku terus sak durunge winara. Wonten nggih. Kadang nggih wonten aja deh. Tapi bukan menjadi patokan. Lah istiqomah niki Pak, yang disebut lebih daripada 1000 karomah niki, lihat dulu apa yang diistiqomahi. Sing diistiqomah ini lho nopo? Kalau kali panjenengan niki diistiqomah niku thariqah dzikri faqat. Dawuh guru mursyid, thariqah zikir. Zikir saja. Gak sembarangan zikir. Zikirnya itu adalah zikir kalimat tauhid. La ilaha illallah yang ditanamkan atau yang dibentengkan ke dalam diri kita, dibenteng no kalimat tauhid. Makanya Sayyidina Ali itu waktu itu bukan tidak mengamalkan la ilaha illallah, pun ngamalaken. Tapi yang kedua beliau meminta amalan yang paling mudah, yang paling cepat menuju kepada Allah dan yang paling utama di sisi Allah. Dosa Rasulullah itu sih munggah mana jaluk malaikat itu sampai menjadi akhirnya ijazah talqinu dzikri yang ditanamkan. Maka la ilaha illallah wonten kali yang diamalkan secara umum, la ilaha illallah, la ilaha illallah umum, tanpa metode, tanpa cara. Pokoknya yang penting melok. Itu pun sudah mendapatkan ganjaran. Tapi kalau ditalkinkan itu, kalau ditanamkan di dalam dada kita, di samping mendapatkan pahala yang besar, juga kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya ganjaran, derajat kita diangkat oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dalil nopo? Tegaknya langit dan bumi ini karena kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa dalam hadis qudsi itu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih dari kalimat la ilaha illallah? Maka Allah dawuh, enggak ono.
maka disebut afdhalul dzikri. Wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan ini pahalanya itu ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi. Sama nih sembayang, langit pitu, bumi pitu dibenteng dari situ. Dengan kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan ini, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Bayang, semua amalan niku wonten fadilai, wonten ganjarane. Ono ganjarane seluas langit dan bumi. Tapi seluas langit dan bumi itu bukan 7 lapis langit dan bumi. Nggih. Ono sebesar gunung, ono banyak buih di lautan. Tapi niki 7 lapis langit dan bumi digandeng dari situ, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini yang ditalkinkan. Belum lagi yang ditanamkan di dalam diri kita. Maka permohonan Sayyidina Ali kepada Rasulullah itu, wahai Rasul, berilah amalan yang paling mudah untuk diamalkan. Makanya saya sering menyampaikan, beliau juga sering menyampaikan, guru kita, saking mudahnya itu, kalau sampai nggak percaya, tuku manuk biu, ya, latihan la ilaha illallah, karo kalimat Allah. Saulan ae pasti sampean teko kok la ilaha illallah. Nggih. Engko Allah iku lek misale ono sing sampe ngomong alasan gak iso ngamalno ditutup akhirnya. Apa? Mosok manuk ae iso sampean kok gak iso cek nemene ngono nggih. Mung cuma la ilaha illallah. Karo zikir nang ngene jerone ati lho sak gampang. Mung cuma lali dielingno ae. Itu paling mudah, paling cepat. Memang tidak ada yang paling cepat kecuali zikir, terutama zikir khafi untuk sampai kepada Allah. Dalilnya apa? Fadkuruni adkurkum. Kalau kamu ingat kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Loh, nah enak kan? Jadi hijab antara manusia dan Allah, ya, jauh jaraknya manusia dengan Allah niku mboten diukur dengan jarak. Ukurannya cuma kamu lupa apa ingat. Atimu lo eling ngambil Allah no mboten. Kalau ingat kepada Allah berarti hijabnya terbuka. Kalau lupa kepada Allah ketutup. Mboten mawon. Sampai nanti Pak, manusia itu dikongkon dzikir niku lek dalile kan jelas ya. Alladzina yakunullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang cerdas kata Allah, orang-orang yang berdirinya, duduknya, berbaringnya, dia selalu berzikir kepada Allah. Ini ayatnya jelas. Kalau mengikuti perintah Allah, tiang niku dalam keadaan berdiri, ye. Duduk ngeten iki, sampean ngrungokno kula kudu dzikir dulu. Nggih, nanti laya-laya nak jero omah mbek delok TV, ya ambek zikir. Asli ini kan 24 jam, Pak. Tapi manusia itu diberi sifat lupa oleh Allah. Kalau lupa bagaimana? Ya kalau lupa yang menungso, Pak. Kalau lupa itu manusia masih. Yang tidak boleh itu adalah melupakan Allah. Jadi lek lali, misalnya sampean ngene, sampean poso, kula nate teng kene benteng iki. Kan poso Ramadan, Pak. Aku kan ngeten, ambek ngrungokno yai ning tausiah. Nang sebelah kula, moro-moro diombe ngene, Pak. Posoan niku. Kula ngombe nggih. Kula diminum, kula kaget lho. Cak, sampean enggak poso to? Alhamdulillah jare ngono. Lho, alhamdulillah. Lali mang aku. Aku sing rada napa niku. Aku sing ngelak, sampean sing enak. Kan lali. Lali ya terus napa soe wong lali. Nah, kita juga kalau hati kita lupa kepada Allah, ya anjane manusia digawe sifat lali ya lali. Engko mari ngono ya eling maneh, zikir maneh. Engko lali maneh. Sampai akhirnya ayat ini kan fadkuruni. Maka ingatlah kamu kepadaku, dawe Allah. Kita ini diberi Allah kekuatan untuk berikhtiar.
Jadi hanya mengikhtiari sekemampuan kita untuk ingat kepada Allah. Setelah kita ingat kepada Allah dan dianggap oleh Allah itu sudah pas, maka adkurkum, maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Lah lek wis dieling ambek Allah, nggih. Niki munggah. Makanya nanti itu isok ngerasakno, bisa merasakan kalau dalam Miftahul Sudur hudurul qalbi ma Allah. Bisa merasakan adanya Allah, bisa merasakan hadirnya Gusti Allah, bisa merasakan dekat sekali kepada Allah. Niku sudah dibalas oleh Allah. Dikir sampean mau niku sing terus niku dibalas. Ternyata bisa lihat, ya Allah, ternyata panjenengan niku boten tepi. Dalilnya napa? Faida sa'ala kaibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Makanya ono sire Gustur kudu rangkulan rinolan wengi. Jadi dumateng Gusti Allah niku kudu rangkulan dino lagi lek disarekno ngelu wae. Ya apa rangkulan nang Gusti Allah? Iya lek rangkulan bojo seiso. Rangkulan niku saking ngrasakno ideke dumateng Gusti Allah sehingga niku sampai rasa niku lak napa niku tergantung pribadi-pribadi nggih. Ono ya bocah rasane enak. Ya. Ono enak. Ya. Ono sing ngomong enak pol. Terus jelasno ya ngrasa nggih. Lah zikir itu sami. Pokoknya zikire enak iso dirasakno. Rasa idek dumateng Gusti Allah iku makane digawe siire iku kudu rangkulan rinola lamun. Ini ku saking ideke. Lah niku lek misale di dalam dunia tasawuf napa niku itu masuk menyatu dengan Tuhan. Napa niku kula manunggaling kawula Gusti ngawula untung sih ana ngawula Gusti sampeyan. Ya ngono sampeyan dadi Tuhan. Ya, karena saking rumangsa ideke dumateng Gusti. Nah nanti ikhtiar kita niki cuma disuruh berzikir saja. Nah setelah berzikir yang balas niku Gusti. Nah nanti bisa dibuktikan ketika kita sudah mau kembali kepada Gusti Allah. Nek mati nih lho Pak, tiang nek pun pejah niku Pak. Ya. Itu kalau saya mikir ya, niku pun biasanya dalam kondisi ngoten niku mboten eling napa-napa pun. Jadi wis akeh-akeh gak eling. Makanya kita itu di sini diajarkan oleh guru mursyid itu ilahi anta maksudi waridhaka madlubi aktini mahabbataka. Mahabbataka niku ya Allah memohon kepada Allah supaya mencintai Allah. Napa berat Pak, ninggalno dunya niku mboten gampang. Kenapa? Ono sing tanggung jawabé guru mari, nggih. Sing anake sekolah guru mari. Ono sing dunyane apa ngedune, nggih. Akeh sing dipikirno iku. Makanya ketika mau kembali kepada Allah itu tarik menarik. Waktune wis teko, malaikat wis teko, terus iki gak gelem mulih gitu. Akhirnya tarik-tarikan ngene, mangkane gak mati-mati ya. Tarik maneh dilebokno maneh nggih. Tidak mudah. Makanya kalau misalnya zikir hobi, kenapa harus kita istiqomahi sampai istiqomah lebih daripada 1000 karomah niku? Karena yang bisa menolong, yang bisa melepaskan pada saat-saat seperti itu hanya adkurkum. Kalau Allah ya, kalau kamu ingat, kalau Allah mengingat saya, kalau Allah mengingat kita. Jadi karena sampai ini didelok selama hidup di karo Gusti Allah, jogo Allah, nggih, jogo kalimat tauhid itu tadi, maka ketika kita susah nanti itu kita yang dijaga oleh Allah. Makanya insya Allah nih, kadang-kadang tiang niku pada wong biasa-biasa, wong cikir, ketokane pedagang, ya. Kok mari ngono mati dibeli kuburane iku wudu. Napa dijogo kali Gusti Allah.
Nah jogo ini Pak, panjenengan kali kula niku alhamdulillah terima kasih dumateng Gusti Allah. Napa? Saged Mas tasik saged rawuh. Kinten-kinten panjenengan mriki niki wis gawa wong pira? Sing digawa talkin yo. Misalnya teko kabeh bek gak sampe mriku. Nah, ternyata memelihara zikir yang mudah ini juga tidak mudah. Itu penghalangnya adalah setan yang terus-menerus mengganggu manusia supaya kita ini lupa kepada Allah. Makanya disebut lebih daripada 1000 karomah. Nah asli nih orang-orang yang sudah mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan zikir itu, kalau bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan biasanya wong mati Pak. Loh, wong mati diumumkan masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah kembali kepada Allah mana tadi. Woi kono wong mati iku. Tiang-tiang niku yang pun sudah ditalkin yang hatinya sudah berzikir kepada Allah, arti mati arti inna lillahi tak kembali Pak. Nggih. Dari Allah kembali kepada Allah. Kita ini diciptakan ini kan dua, ada jasad, ada jiwa. Ada jiwa, ada raga. Materialnya yang beda. Kalau misalnya jasad, ini diciptakan dari tanah, berdirinya di atas tanah. Kalau makanannya ditanam di atas tanah, lek ngombe banyu nih teko banyu tanah, lek mati dikubur nang gone tanah. Ini jasad. Terus yang hati, yang di dalam, yang jiwa, maka aku hembuskan ruh ke dalam jasad itu tadi. Makanya zikir hobi niku kok ilat ditekuk nang dhuwur. Iki dirapetno. Sing muni cuma ilinge atine tok. Supaya tembus, karena zikir itu ditanamkan di persemayan hati. Kalau terus dia masuk ke dalam jiwa, terus dia masuk ke dalam ruh. Ketika ini sudah berzikir kepada Allah, sakjane tiyang niku wis balik nang gone Gusti Allah sakgurunge mati. Terus mboten? Ngeten sampean zikir, sampean wis kembali kepada Allah. Yang kembali itu apanya? Yang kembali itu jiwanya. Yang dari Allah tadi itu disambungkan lagi kepada Allah oleh guru mursyid melalui talqin. Disambungno, bali apa nang Allah, jiwamu, hatimu, ruhmu, balik. Balik niku mboten balik saniki, maksud niku. Balik niku kalau mati niku kan perpisahan. Pisah kembalinya antara ruh dan jasad, pisah. Seret balik nang lemah. Seiki nek gak zikir ya napa, Pak? Nah niki sak no masalah. Kalau misalnya niki mboten wonten zikir khofine, mboten eling dumateng Gusti Allah. Masya Allah niki balik niku lho. Kira-kira balik nang Allah napa mboten? Ya nopo, wong selama hidup hatinya itu sudah tidak ingat kepada Allah, lali nang Gusti Allah. Mau sampean lali bojo sampean isu-isu pegatan kok. Ayo. Misalnya sampean lali lek duwe bojo kan, moro-moro ditinggal sisi kok kamu mulai 3 tahun, 4 tahun. Ya sisi ditalak kan ya. Nah iki lali ambek Allah. Wayahe balik. Ya, aku hembuskan ruh di dalam jasad itu. Manusia ada perjanjian alastu birobikum qalu bala sahidna, bahwa manusia itu sudah berjanji, bahwa manusia itu mengatakan Tuhanku Allah. Ya teguh di situ di alam lahud. Ya, sudah berjanji. Tapi dengan turun ke dunia, akhirnya perjanjian itu lupa. Lah tugasnya guru mursyid, tugasnya para nabi sampai kepada aulia Allah, sampai kepada guru mursyid adalah untuk mengingatkan orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah. Bisa nih Pak. Jadi innalillahi niku sampean niku sakniki niku lek zikir sampean sakjane wis balik nang Allah niku. Cuma pegatan kok sing engko lek wis wayahe si fulan matine umur 70 tanggal saiki bulane cuma pisah tok Pak. Sret iki dikubur ya. Nah ini balik nang Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, karena kita masih beruntung nih.
kita ini punya silsilah guru yang wasilahnya, yang sanadnya sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalnya dalam beramaliyah itu penting sangat itu, tidak bisa berdiri sendiri. Kata sekolah ngeten, sinten amalan ini saking sinten, saking Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Kiai Ali saking sinten, saking Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Aba Anum. Aba Anum saking sinten, saking Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad saking sinten, saking Syekh Talha Kali Sabu Cirebon. Syekh Talha saking sinten, Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar. Syekh Ahmad Khotib sampai sinten, Syekh Sumsusin, Syekh Nuruddin, sampai Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Makanya disebut Thariqat Qadiriyah. Jadi Qadiriyah niku tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita termasuk murid beliau melalui silsilah sanadnya niku, maksudnya terus sampai ke bawah kepada Pangarsa Aba Anom, itu termasuk murid-murid beliau sampai kita semuanya yang mengambil talqin dan mengamalkan. Nah nanti kekurangannya bagaimana? Maka beliau mengatakan kalau seandainya murid-murid yang istiqomah tadi itu belum sempurna, belum makrifat kepada Allah, maka akan diutus 2 malaikat di alam barzah itu untuk menuntunnya. Iku enaknya duwe guru. Lah enggak sampai meteng-teng kok ngene. Ya Allah apa carane sampai tutup, sampai aduh. Nah nanti itu beliau nanti itu yang bertanggung jawab asalkan kita diakui murid. Nah ini kan saya ngaku murid, saya ngaku guru lah nggih. Guruku Aba Anom, guruku Aba Ali. Engko mari ngono apa ya? Guru kita. Nggih. Tapi insya Allah kalau mengamalkan, kalau ada rasa cinta kepada guru, insya Allah sambung nanti itu. Walaupun jauh, nanti panjenengan tetap dituntun, dibimbing oleh guru. Kenapa? Syarat guru mursyid, Pak. Syarat guru mursyid itu, apalagi guru mursyid dalam thariqah, itu harus wali. Lek gak wali gak iso, Pak. Gak bisa. Bagaimana dia mau mengusulkan kepada Allah? Wong dhek dhewe karo alamate. Makanya saya ini dulu korban. Korban apa? Korban belajar tasawuf jalanan. Akhirnya apa? Sinting. Saestu niku, kula nek mboten ditulung kali Allah mlebet Suralaya niki Pak, mungkin sakniki ketemu kula sampean kulun katokan cekak nang pinggir dalan. Saking hidayahnya Allah, Masya Allah. Ternyata Pak, setelah mengetahui amalan-amalan kemakrifatan hakikat tasawuf yang dibahas banyak orang itu, setelah roh ahli ini Pak, cuma ditandono zikir tok wis mari. Sing digoleki koyo nggih. Masya Allah nggih. Niku tahun 97. Kula lek mboten depresi niku mboten mlebet mriki, Pak. Nggih, kula depresi goleki Gusti Allah kula niku. Saya serius. Allah koyo sapa sing tak sembah koyo. Bingung, Pak. Wong takok iki ngomong ini, takok iki. Lah saiki mungkin cepet stres sih karena ono niki. Lah nek kon niki kan ilmu niku jawabane kan benten-benten. Sing situ ngomong jarene hakikat iku ngene. Sing situ hakikat iku ngene. Sing nggih, tergantung sing ngomong. Ada sing ngomong untuk ahli ini bisa, tambah mumet sampean. Makanya saya niki Pak berkeliling juga itu. Jangan sampai ada orang-orang yang belajar dunia spiritual niku masuk dalam wilayah ketuhanan niku, nggih, sampai sinting ngoten. Karena belajar kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya diculno. Iya deh enak, awak dhewe duwe anak duwe bojo. Nah, kena depresi tambah gak pusing ya. Niku, makanya guru ini harus ahlinya dan harus walinya Allah. Lho Pak, kok semerap? Lho kula niki masih Aba Anom niku, lek pangarsa Aba Anom niku wali kan pun kesuwur nggih. Lah lek Aba Ali nggih. Lah semerap ya napa? Iki disukane semerap kali Aba Anom, Pak. Bahwa Ustadz Ali itu waliullah niku saking Aba Anom. Lah kula misalnya mboten disukani semerap, nggih mboten semerap. Yo karo. Karena sing ngekeki iku guru mursyid.
Dan saya diperintah oleh beliau supaya ikut abaan. Kamu kalau pamer sahabat manggil sana nama saya itu selamat Pak. Sampai beliau wafat pun kalau manggil saya selamat. Kalau ini senangnya alhamdulillah dikenal karo Guru Mursyid itu. Ru, kamu ikut Ustadz Ali. Jadi saya ini sudah diperintah sama beliau, makanya gak kadang dindi. Masih aku mau ngomong ini. Ya, wis gak melok kabeh, aku melok ijenan. Lho kok iso? Lho aku dikon nak bano. Karena perintah. Nah, ini kedudukan beliau ini bukan sembarangan. Saking nang gini kan kata orang biasa. Nah, semua orang-orang pilihan. Makanya kita sudah bisa datang ke majelis ini, sudah hadir di sini, sudah mengamalkan zikir ini, itu sudah alhamdulillah. Karena wakeh, mari ditalkin buya, sampai ngecok soro-soro. Ini wakeh, bis disiap no mobil, disiap nih, gak melok mana. Kadang-kadang sak transportasi, sak duit, sak ini, gak gampang Pak nih Pak. Makanya alhamdulillahnya kita ini kalau sudah bisa istiqomah di begini ini, itu karena karunia Allah yang besar. Nah, niku kembali innalillahi ini sakjane sampai niku jarene wong mati sak gurunge mati ya iku Pak yang dibahas wong-wong. Sudah iso balik nggone Gusti Allah sak gurunge mati. Ya iku soalnya zikire niku tanpa huruf, tanpa suara. Gak ono hurufe, gak ono swara. Bingung mboten tenan? Mboten nggih. Mboten nggih. Ana sing bingung mboten? Kok zikir tanpa huruf, tanpa suara ya apa? Maksudnya zikir lofi niku lho. Saniki lek misale kalimat niku ditulis, berarti ana tulisane. Lek misale kula sebutaken ana suara. Tapi lek misale kula teng mriki meneng tetep. Sampeyan krungu mboten ana suarane? Sampeyan semrap mboten ana tulisane. Makanya niku diarani zikir ismuzat, sampai malaikat yang menjaga kita pun tidak mengetahui kalau kita ini sedang berzikir kepada Allah, saking rahasianya. Nah niku keistimewaan nih, dan itu tidak bisa disombongkan zikir yang ini. Lah sampai nabi sombong nopo cak, wah aku gini aku zikir cak gini. Jadi kau nih sisi gendeng ya. Pemane ambek apa itu? Mbak tandang gawe opo ya. Gimana mbak nyanyi? Masa aku gini nyanyi, gini ku zikir. Lama diguyu-guyu mana kan kita bahasa empel sih. Kalau ajaran opo ya. Nah ini karena zikir, ada zikir rahasia tanpa suruh, tanpa suara tersimpan di dalam hati, hanya Allah yang mengetahui. Gak iso kayak sumbung percuma, gak direken wong. Kayak pamer-pameran tapi dipamerno ya apa? Ngono jerone ati. Kalau sampean sholat, cek ngono, iso. Sampean ngaji Alhamdulillah minus shaitan, wah iso. Tapi lek zikir robi gak iso. Dipamerno nang wong gak iso. Nah itu kok. Kalau semuanya nanti pahala kita ini habis. Ya, iki sing ono jagano iku situ iki tok, Pak. Amal soleh niki sing niki. Kan mriki niki mboten semerap. Misale perbuatan sholat kita, pahala-pahala kebaikan kita yang sudah kita kumpulkan. Maka beliau mengatakan jangan bangga dengan apa yang sudah kamu kumpulkan karena belum tentu. Napa? Kan ayat ini ku jelas. Makanya penyakit hati ini paling soro, Pak. Terutama ketokane dosane titik tapi ngentekno ganjaran. Napa niku? Ngerasani koncoe dhewe. Ngerasani wong. Iki aja sampai fitnah. Lek fitnah itu tambah kejeman ya. Jadi wong nggak ngelakoni diarani ngelakoni. Gibah cuma ngerasani ngelek notok itu. Apa kata Allah? Amalmu itu yang sudah dikumpulkan itu diberikan kepada orang itu. Lah wis entek. Naudzubillah. Nggih. Muga-muga kita terhindar. Kadang-kadang niki sulit niki, Pak. Wong langsung dibahas itu kan ngene. Anumu kurang khusyuk iki. Sik. Apa? Wudumu kurang apa? Kurang sempurna. Gini. Salatmu kurang
bacaan Al-Quran nggih sae, tapi ono penyakit situ sing ngentekno mangi iku gak diperhatekno. Ya iku mang gibah, fitnah. Yo, tonggo ndase dientekno kabeh. sing anu meneng ae kan gak krungu, Pak. Tapi ki transfer ganjarane terus ini sing entek. Makanya orang-orang tasawuf, orang tarekat itu sibuk membersihkan hati. Syariat itu sibuk mengumpulkan amal. Nah, itu tasawuf itu sibuk membersihkan kolbu, syariat itu sibuk mengumpulkan amal. Thariqah menggandengkan keduanya. Apa? Supaya amal itu terkumpul, maka hati harus dibersihkan. Inna likulli insain sikola wa sikalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pencucinya, pencuci hati itu adalah zikir. Kalau dibersihkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bersihkan ini. Bersihkan sifat-sifat nopo? Nafsu amaro, nafsu lawama, nafsu mulhima. Nanti yang kita harapkan itu sampai kepada nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, itu sih kita harapkan. Nah terus sampai kapan? Nah baiknya semerap. Waduh, kok sih ini gerundel ini? Makanya sih gerundel lagi yang ngaji yo. Lek ngaji ku tambah nemen ku. Bayang no, sombong kelihatannya. Sombong itu apa sih? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ngeremehne wong. Nah itu harus dihilangkan itu. Ya mau apa caranya? Nggak kerosok kadang-kadang ngeremen wong. Apa dalilnya? Oh, mambu surga itu enggak. Apa? Tapi ini enggak sepiro diperhatekno. Bingung itu cuma apa caranya ngumpulno pahala. Padahal iki penting pol. Maka beliau mengatakan itu uang itu katakanlah ini. Yang terakhir kita dengar dari beliau ya. Beliau maka menceritakan itu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Para sahabat mengatakan ini ahli surga. Kata Rasulullah tidak. Dia sudah tahajud malamnya, siangnya dia puasa. Tapi dia di depannya Rasulullah muntah keluar jari-jari manusia. Padahal bayang awane poso begini tahajud. Tapi ada satu lagi orang datang ini ahli surga. Setelah diparani, diteliti biasa-biasa ibu, kadang tahajud kadang enggak. Ternyata apa? Ternyata kelebihannya orang yang dikatakan ahli surga ini hatinya bersih. Jadi amal itu wudu, sholatnya, sholat titik, sholat sunai katakanlah wajib dilakoni, cuman sholat sunai mungkin bengi kadang-kadang, cuman karena wudu Pak, gak kalong-kalong. Jadi dia cuma apa? Semua yang punya salah sama saya itu sudah saya maafkan. Gampang betul Pak? Gampang ya? Ngono tok lho Pak. Semua orang yang bersalah pada saya malam ini saya bondone ngono tok. Terus marono sing paling sorong anjene bener ngoten. Wong wis ditulung. Wis diselangi duit atau wis dikei duit. Ya. Mari ngono kene sik duwe lelen apa? Wah, mau bisa sampai gini ya. Masa kok nyepuroni bisa iki lah. Iki lek gak wong apa iku? Bener-bener ajaran sing asli ajaran Rasulullah itu kangelan. Loh, kan iki mau diajaraken tidak berubah walau disakiti kan ngoten nggih. Artinya hati kita ini disakiti lho, Pak. Masya Allah. Kan lek nyakitnya kan? Lah yo sampean wis tak bantu. Wis dikai ngene, kayak ini. Lho aku kok malah dielek-elekno. Kok aku malah dinilekno. Lho kok nyepurani maneh. Kok nyepurani. Lah lek beliau mana? Setelah kita maafkan, kamu harus berbuat baik kepada yang waduh, itu balik mana iki menyayangi orang yang membenci kepadamu. Waduh, saya diprotes Pak. Pak,
Iku sing iso wali, lek gak wali gak iso. Kan ngoten nggih. Iku namanya memutus rahmat. Kalau saya enggak. Jadi apa caranya Pak? Aku ngadep nang botene apa? Nggih Bang Resabah. Maafkan saya, Bah. Ini berat. Berat Bah ini, Bah. Tapi andaikan Abah memberikan berkah kepada saya senang. Ya. Saya setuju, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saya setuju disukani nih, Pak. Sampean langsung ngomong, "Ah, iso, gak iso." Lah sing gawe kan beliau tulisan itu. Ya, yang membuat beliau tak calo Pak ke beliau. Mohon barokahnya Pak supaya bisa. Ini berat Pak, tidak berubah walau disakiti. Ini berat Pak menyayangi orang yang membenci Pak, berat ini Pak. Mohon barokahnya Pak, mohon supaya saya ditolong oleh Allah. Alhamdulillah Pak. DKI Pak, walaupun nggak persis gitu. Tapi kan bisa merasa alhamdulillah. Tiba gak mangkel hati ini. Niku banyak ajaran-ajaran kita ini yang memang koyok-koyok berlebihan. Tapi memang ajaran Rasulullah disawati aja di sepuro kok sing nyawati. Kalau misalnya kita niru begitu kan ya wajar. Lek diterusno iku donga Pak kamari-mari. Kula niki diwasiati wau wonten talqin zikir. Niki talqine sareng ta? Sareng nggih. Sing ngajeng ketinggal. Maju mawon. Terutama yang ini ya, yang baru. Yang baru. Melawas semburi lah. Masuk ibu-ibu. Itu aja ke depan. Alek sakit perempuan yang baru bisa di sini. Baru ae kabeh, gak apa-apa wis. Kabeh. Ayo kabeh. Terus ayo. Bener batal kamu. Ayo masuk kabeh. Ayo masuk. Sebelah mriki sebelah. Masuk. Nggih, masuk. Ya ada nih Kak, udah kanan. Aku ini bisa bayangin, yakin bisa. Ini daerah sedo ya Kak? Monggo masuk. Masuk. Niku wau kalau tutup rumiyin ya, kurang tak tutup. Mungkin wau ada manfaatnya, mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mutu sudah semua. Sabun.